Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu artinya bukan pada fisik, tapi kepada kekuatan hati di dalam merespon setiap ketaatan dalam perjalanan menghambakan diri kepada Allah. Itu kekuatan hati. Makanya Bapak dan Ibu, Allah itu kalau mengkuatkan manusia, Allah tidak kuatkan manusia itu di dalam fisiknya saja, tapi yang paling substansional, yang paling substansi itu apa? Allah itu kalau mengkuatkan, maka Allah kuatkan mereka itu di dalam hatinya. Makanya kan kita lihat ada orang yang mereka makannya tergizi, gizinya baik, makanannya juga sehat, tapi sekalinya berdiri sholat, kalau lama sedikit agak kelamaan, maka dia gemeter dan tidak kuat, marah-marah setelah sholat gara-gara imamnya menurut dia kelamaan. Ada orang yang kemudian membaca Al-Quran, tapi tidak hafal Al-Quran walaupun bisa melihat. Tapi di sisi yang lainnya, ada orang yang tampaknya kecil, kurus, kerempeng, tapi sekalinya sholat dia tidak pernah mengeluh di dalam berdirinya. Dia buta tetapi dia hafal Al-Quran. Disitulah kita menjumpai dan disitulah kita mendapati. Sabiqum bil khairat itu adalah orang yang dikuatkan hatinya oleh Allah. Dia dikuatkan hatinya oleh Allah. Fokus dia kepada kebaikan yang akan dia peroleh di sisi Allah untuk meraih rahmatnya Allah dan meraih surganya Allah. Dan dia menjadi orang yang bukan hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan hal-hal kontraproduktif yang tidak baik untuk kualitas hidupnya dia tinggalkan. Karena dia ingin berdagang kepada Allah dan hanya ingin bertransaksi kepada Allah. Di mana transaksi kepada Allah itu tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Karena harga barangnya Allah itu mahal dan harga barangnya Allah itu adalah surga. Makanya Nabi menyampaikan di dalam satu riwayat, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu adalah surga. Dan mereka lah orang-orang yang mereka itu betul-betul mendapatkan surganya Allah adalah sabiqum bil khairat. Ketika mereka mensegerakan di dalam kebaikan menuju kepada Allah. Mari kita belajar dari salah satu tayangan yang saya berprasangka yang ada di dalam tayangan ini adalah bagian dari representasi orang yang bergegas di dalam kebaikan. Saksikan videonya sebentar. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا، بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يعلمون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ أيوة. تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟
ولا على حسب أحيانا قبل واحد بعد واحد يعني على حسب على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هذا هنا، من احتكاكه بالارض يا شيخ. من احتكاكه بالأرض. ما يقزع لا صندل يسبر ولا قزمه ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يعملش اسبوع القزمه ولا الصندل لانه يحتاج دائما رجله كذا بالارض. الله يحميك، الله يسلمك. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم أعطني يدك. بسم الله. يا الله. يلا. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع انت يا كمال الحمد لله. يا أتعب لا ما تتعب ان شاء الله. تسابقني وبعد ان يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد، كيف يمكنه ان يصل؟ انه يتعلق باي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الاضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. Disinilah kita mengetahui ya, dan kita mendapatkan ribuan hikmah yang menggetarkan dari kejadian ini. Inilah salah satu di antara ciri khasnya sabiqum bil khairat. Orang-orang yang mereka bergegas merespon setiap panggilan Allah dan apapun yang dicintai oleh Allah. Karena paham memang karakter kehidupan di sini adalah karakter sulit. Ketika Allah sampai katakan kepada kita surga itu tinggi. Surga itu kan disifati oleh Allah fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Dan tentunya meraih yang tinggi itu harus mendaki. Lagi berat yang kita rasakan. Tapi inilah kemudian perkara yang menjadikan kita akhirnya merenung gitu. Kita ini sering sekali memberikan pengecualian dan kita sering sekali longgar kepada diri kita. Lalu menganggap bahwasanya jalan kita ke surga itu adalah jalan yang mudah. Jalan yang ringan. Jalan yang sembari kita menuruti hawa nafsu kita akan sampai kepada jalan itu. Padahal ini bukan jalan yang semacam ini. Ini adalah jalan orang-orang yang terpilih. Sebagaimana mendaki gunung. Bukankah mendaki gunung tidak ada yang terpilih sampai di puncaknya? Kecuali adalah mereka yang betul-betul sabar dan tegar hingga sampai di puncak ujung dari gunung itu. Dan merekalah yang akhirnya merasakan sensasi sunrise yang terbit ketika mereka sudah berada di ujung dari perjalanan pendakian mereka ke gunung. Inilah pula yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya agama ini bukan karakter yang menjadikan kita itu memberikan hal yang biasa. Karena kebahagiaan kita di akhirat itu ya tergantung dengan pengorbanan yang kita berikan pada waktu dalam kehidupan di dunia yang singkat ini. Karena memang kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Yang panjang adalah pertanggungjawaban. Yang panjang dan lama itu adalah balasannya. Yang tidak ada tepinya. Kalau kita taat, maka balasannya pun tidak ada batasan akhirnya. Sampai betul-betul kita merasakan puncak kebahagiaan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.